wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Allahumma ya dan jalanku Rabbi syrah li sadri subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. An Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bima yarwi an Rabbi 'azza wa jalla annahu diceritakan dari sahabat Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bima yarwi an Rabbi, dalam satu hadis yang mana baginda Rasul meriwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla, atau disebut dengan hadis qudsi, firman Allah tapi lafaznya dari Rasulullah. Itu namanya hadis qudsi. Annahu qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Zalim, Allah mengharamkan diri Allah sendiri berbuat zalim. Wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan zalim itu muharraman di antara kamu, haraman diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah saling berbuat zalim. Zalim itu lawannya adil. Adil itu wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada posisinya, pada tempatnya. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lain dari yang lain. Adil itu bukan sama rata, tidak, tapi sesuai dengan tempat dan keadaan, itu namanya adil. Lawannya zalim. Allah juga berfirman dalam surah Yasin, fal yauma la tuzlamu syai'an. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an, maka tidak akan dizalimi seseorang pun dengan sesuatu pada hari kiamat dan mahsyar. Artinya semuanya itu akan diperhitungkan sesuai apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan jahat, semuanya sudah ada catatannya dan akan dihisab menurut
catatan amal tersebut. Wal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Wala tujzawna, maka tidak akan dibalas illa ma kuntum ta'malun, kecuali apa yang kamu lakukan. Dibalas semua. Artinya di sini ini menerangkan keadilan Allah. Jadi setiap apa yang kita berbuat itu ada balasannya. Kita duduk begini ini ada balasannya, bukan ada apa. Karena ada tulisannya. Masalahnya tinggal nilai. Jadi setiap gerak kita diam kita, gerak kita semuanya ada catatannya dan akan hilang, sebab ada malaikat, yaitu malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib di sebelah kanan, malaikat atid di sebelah kiri. Kanan perbuatan baik, kiri perbuatan jahat. Jadi begitulah kita ini sebenarnya. Hanya saja kita banyak tidak memperdulikan, walaupun tahu tapi tidak merasakan. Jadi Allah itu sudah menyatakan tidak akan berbuat zalim. Oleh sebab itu Allah mengharapkan kita berbuat zalim. Artinya tidak adil. Tidak adil ini bukan hanya karena kita menjadi hakim, tidak. Dalam kehidupan sehari-hari. Sebab apa? Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Walaupun secara resmi tidak diangkat jadi pemimpin, tapi kalau dalam rumah tangga, suamilah yang menjadi pemimpin terhadap rumah tangganya, anak-anaknya dan sebagainya. Maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Walaupun tidak ada surat pelantikan sebagai pemimpin, tapi memang seperti kakak yang lebih tua memimpin yang lebih muda. Sudah dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Selanjutnya bersebagaimana Allah Subhanahu wa taala, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Allah berfirman, kamu semua sesat kecuali orang yang aku beri hidayah petunjuknya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku memberi hidayah petunjuk kepadamu. Nah, ini begini. Kita ini kan kadang-kadang contoh berbuat apa saja, beramal sebagainya. Rasanya betul ya. Kita harus selalu minta, ya Allah, alhamdulillah saya dapat hidayah. Itu jangan lupa setiap hari kita minta. Karena apa? Karena di hati di sekeliling kita ini ada malaikat dan ada syaitan. Yang paling orang banyak tertipu itu adalah syaitan yang membisikkan itu. Sebab sudah perjanjian sejak dulu bahwa iblis syaitan itu akan menggoda, mempengaruhi, merusak orang. Semakin tinggi ibadah seseorang, semakin kuat godaannya. Itu sampai karena memang sudah perjanjian. Iblis itu mohon kepada Allah minta panjangkan umurnya sampai kiamat, tujuannya untuk menggoda manusia agar supaya ikut dengan dia masuk neraka. Jadi hati-hati kita ini. Kita rajin beribadah, jangan lupa mohon ya Allah, saya mohon hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kalau tidak salah sikit ya namanya khawatir nafsi. Apa namanya itu? Lintasan hati yang tidak. Rasanya udah hebat, juga amal banyak merasa hebat, merasa ujub itu dia. Ujub itu bangga dengan amalnya. Malam ibadah tahajud siang-siang ceritakan sama orang.
Itu namanya bangga dengan amal ibadahnya. Itu dari amal ibadah seolah-olah dialah yang hebat, itu yang bahaya. Kata Allah mengatakan setiap engkau lah dhalun sesat kecuali man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mohonlah hidayah kepadaku, ahdikum, aku akan beri hidayah kepadamu. Sebagaimana diceritakan ketika Rasulullah SAW berdakwah ke daerah Taif, ya, kemudian orang-orang Taif itu tidak menerima dakwah Nabi, bukan hanya tidak menerima, bahkan menolak dengan kasar. Nabi berjalan, dikumpulkannya anak-anak kecil sambil membantu melempar Nabi, memberitahu Nabi Muhammad bila itu diarak Nabi Rasulullah. Kemudian dilempar dengan batu berdarah-darah, sehingga malaikat penjaga gunung bukit darah itu kan marah, tahu itu Rasulullah. Kata malaikat itu dengan Rasulullah, kalau engkau mau menyuruhku minta padaku untuk menghancurkan negeri ini, Taif ini akan aku hancurkan dengan meruntuhkan bukit yang ada di situ. Bukit-bukit sekitar situ kan bukit batu. Tapi Rasulullah menyatakan tidak mau. Kata Rasulullah, langsung berdoa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah menyatakan, dah hancurkanlah dia. Mereka sudah mengganggu, merusak, melempar batu sehingga berdarah-darah. Tapi Rasulullah SAW yang kasih sayang itu tidak membalas, bahkan menyatakan, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Kalau seandainya mereka itu tahu, mereka tidak akan berbuat aniaya kepada Rasulullah, itu Rasul. Tapi kalau nabi-nabi zaman dahulu, kalau ada yang bantah-bantah, doanya langsung, ya Allah, azablah mereka. Itu zaman Nabi yang dulu. Jangan heran, zaman-zaman Nabi itu memang azab mereka. Zaman Nabi Lut, karena orangnya yang melanggar perintah larangan Allah, lelaki kawin dengan lelaki, perempuan kawin dengan perempuan. Nabi itu sudah tak mampu lagi. Akhirnya Nabi berdoa, maka dibalikkanlah daerah tersebut, yang bawah jadi ke atas, yang atas ke bawah, terbalik, lalu dihujani dengan batu-batu berapi, hancur semua. Itu zaman Rasulullah. Tapi Rasulullah cintanya kepada makhluk Allah itu sangat kuat, karena yang dilihatnya adalah juga makhluk Allah. Mereka yang memfitnah, menggoda Nabi itu, Rasulullah tidak marah, malah mendoakan supaya mereka baik. Sebab kalau doa sekali saja kalau berdoa bisa hancur, tapi Rasulullah SAW mendoakan baik. Akhirnya semakin banyak umat Islam. Itu kalau kita bicara membaca sirah Rasulullah SAW, benar-benar kita baca akan timbul rasa rindu cinta kepada Rasul. Tapi kalau orang yang tidak tahu, banyak benar yang menista Rasulullah SAW, karena mereka tidak tahu. Selanjutnya Allah berfirman lagi, ya ibadi, kullukum ja'an illa man aqamtu fastat'imuni ut'imukum. Wahai hambaku, kata Allah, maksud kita ini, kullukum ja'in, semua kamu itu lapar kecuali yang aku beri makan kepadanya. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan beri makan engkau. Itu anehnya tak? Minta makan sama Allah, ada langsung datang ke makanan.
Ini kalau dihubungkan dengan orang-orang zaman komunis dulu untuk menyatakan Tuhan tak punya Tuhan. Itu masih ingat cerita dulu anak sekolah TK. Coba sekarang minta permen dengan bu guru pinjamkan marker. Bu guru minta permen, langsung bu guru bagikan ke tangan budak-budak. Ada enggak? Ibu guru ada. Sekarang minta permen dengan Tuhan, tutup mata. Ya Tuhan minta permen. Ada enggak permennya? Tak ada. Enggak Tuhan, enggak ada. Nah itu. Jadi hubungkan di zaman dulu. Nah sekarang ini Allah berfirman, kullukum ja'an illa man aqamtuhu fastatimuni ut'imkum. Wahai hambaku, ya Allah, ini Allah berfirman ya, kamu sudah lapar, illa man aqamtuhu, kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Fastatimuni, maka minta makanlah kepadaku, aku beri makan kamu. Apa ini maksudnya ini sebenarnya? Ini begini. Ini ajaran bahwa segala apa saja itu kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, bahwa semuanya itu dari Allah, walaupun melewati manusia. Artinya kadang-kadang kita terlalu berterima kasih kepada manusia, dipuji-puji manusia yang baik, lupa kepada Allah. Itu sebenarnya. Emang tidak ada lah yang langsung lain dan para wali Allah yang atau mukjizat karamat yang tinggi langsung minta langsung ada di depannya, itu seperti di surga. Tapi bahwa bagian kita ini tentu lagi melewati manusia. Ya Allah, saya mau gini-gini. Tiba-tiba kalau dia kuat ibadah salawat banyak, ya maka salawat apa? Ada tiba-tiba orang memberikan ini. Tapi tetangga orang tidak akan datang langsung. Ya Allah, saya memerlukan uang sekarang banyak untuk bayar, langsung belum ada di depan. Dan memang adalah, saya pernah membaca orang punya amalan, habis bayar buka sejadah, ada di bawah sejadah. Nah, itulah dari itu memang ada tuh amalan apa kita tahu. Baca sampai beribu-ribu tiap malam dan hidup. Minggu kalinya buka sejadah, ada di bawah sejadah. Itu memang ada orang yang mengamalkan itu, mungkin jin yang bawa. Tapi tidak tetap melalui makhluk Allah. Nah, jin tentang malaikat itu namanya wasilah, namanya itu. Ada perantara melalui, ada yang melalui. Rezeki kita saja melalui malaikat kafir. Tidak langsung Allah menentukan itu. Ini menyatakan bahwa segala macam itu mohon kepada Allah. Contohnya sekarang kita mohon rezeki itu kan kepada Allah, karena bisa kekurangan untuk biaya hidup, mintalah sama Allah. Nah itu maksudnya Allah memberikan melalui makhluknya, dengan bisa kita dengan kerja seperti berkat, kemudian kita dapat rezeki tersebut. Jadi Allah juga maksudnya. Dan mungkin kita melakukan hal-hal yang diharapkan. Contoh zaman dulu, masih ingat saya cerita zaman dulu, orang yang bangkrut, kemudian dia berhutang, tak dapat membayarnya. Selanjutnya kalau minta membayarnya, tidak ada kecil di sana. Dia pun naik sampan. Dia ingat keluarganya banyak, hutangnya banyak, malu. Naik sampan, kalian sampai sambil nyanyi. Ilu rasa hatiku, nyanyi. Tapi kakinya dikerja dengan batu. Tengah laut, sampai sampan laut, tenggelamkannya dirinya. Ya badan diikat dengan batu, matilah dia. Kenapa nak melepaskan beban hidupnya itu dengan bunuh diri? Dia lupa kepada Allah, iman bahwa semuanya itu dari mintalah kepada Allah, ya Allah, untuk bayar hutang. Kan ada banyak doa untuk bayar hutang. Rasulullah SAW suruh mengajarkan pun ada. Kalau mau tidur
bacalah doa ini supaya terlepas dari hutang. Habis sholat baca doa ini supaya Allah. Ada jak jalan tu nanti. Saya yakin. Ini memang dikatakan kullukum ja'un illa man amtuhu, kecuali orang yang aku dimakan termasuk rezeki lah, maka kita mohon kepada Allah. Allah Rasulullah mengajarkan kalau sebelum tidur baca Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arsyil azim rabbana wa lakal hamdu pada bahad wa nawa wa zilat tawar qana'un musyrikan. Itu kan ada jawab ini dengan al-fakri. Terus al-fakri wa daini, ya Allah kayakanlah aku di kefakiran dan hutang. Itu ajaran dari Rasul. Mau tidur asalkan maunya mengamalkan. Ada caranya. Itu pun namanya perwujudan dari menjalankan perintah Allah, mintalah kepada Dia. Kalau bergantung kepada manusia ya putus asa, nanti susah. Sudah katakan bunuh diri banyak. Dikiranya bunuh diri itu mati itu habislah, bebannya tambah parah. Karena orang yang bunuh diri itu dianggap imannya sudah macam tidak ada iman kepada Allah, imannya kepada makhluk, bisa kekal di neraka. Jangan sampai ada yang seperti itu. Enggak putus asa, sedangkan putus asa itu dilarang. La taqnatu mir rahmatillah. Allahumma, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah tetap ada. Jangankan orang muslim, orang kafir pun diberi rahmat sama Allah selama di dunia ini. Ada rahmat Allah pada orang kafir. Kalau ada rahmat Allah tidak makan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha rahman di dunia. Rahman itu kasih sayang Allah di dunia. Ar-Rahim, kasih sayang Allah di akhirat. Hanya orang itu Islam ya. Orang bukan Islam tidak masuk rahim. Ya rahman yang ada. Kita pun dapat rahman di dunia. Orang Islam dapat, orang kafir. Tapi siapa yang kuat dia pandainya dapat rahman di dunia. Tapi di akhirat rahim hanya kita ini, alhamdulillah. Yang berislam tidak dapat. Kalau didapat juga rahim masuk surga kan orang kafir. Orang Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ini Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu berbuat salah siang dan malam. Oh, kita itu sudah diberi Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kamu semua berbuat salah, berbuat dosa malam dan siang. Nah, benarkah kita berdosa malam siang? Ini Allah menyatakan begitu tuh. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Berbuat dosa siang, malam dan siang. Ya, Rasulullah SAW tersebut sudah diampunkan dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang, tapi tetap istighfar tiap hari paling sedikit 70 kali Rasulullah. Sedangkan kita ini sudah menyatakan Allah kita ini selalu berbuat dosa siang dan malam. Nah, coba dah kita pikir, ada berbuat dosa itu. Kalau kita pikirin dah sekarang ini jalan. Ini halus nih ya. Kebanyakan kita dosa itu hanya nampaknya. Mungkin ini dari dosa itu bukan hanya lahir, hati tidak sampai ke hati. Kan Allah tuh melihat hati, apa yang dalam hati kita. Kita bangun tidur, pikiran langsung bangun tidur langsung dunia aja. Nah, itu termasuk salah sebenarnya. Langsung pikiran kita ke dunia ya. Tak ada yang pikiran tak ibadah kan tidak ada. Bangun tidur langsung dunia. Itu sebenarnya sudah tukhti'una. Walaupun kita banyak alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur.
itu bagus betul. Tapi kalau kita pikiran langsung pening urusan dunia dengan hidup, sudah suatu kesalahan. Artinya dia lepas dari Tuhan itu sementara. Itu dosa yang tidak nampak, namanya dosa kesalahan. Ini halus sebenarnya ya. Sehingga kita meremeh-remehkan waktu sholat pun nampaknya tidak apa-apa, yang penting sholat. Itu sebenarnya tidak salah dari segi adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya kecil, tapi akibatnya besar. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa keseluruhan. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka kata Allah, mohonlah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kepadamu. Orang yang sudah diampuni dosa, seandainya dosa kita ini di dunia ini sudah bersih, samalah dengan di surga. Karena orang di surga itu kan orang yang tidak punya dosa. Saat itulah kalau sudah masuk surga berarti dia tidak bersih dari segala dosa. Kalau masih ada dosa, tidak dapat dimasuk surga, dibersihkan dulu neraka. Kalau kita sudah dapat membersihkan dosa kita di dunia, meninggal langsung nyaman, tak lewat neraka lagi, langsung ke surga. Tapi kalau masih ada, paksa singgah, mandi dulu gimana? Karena Allah bilang ya. Selama dia beriman, dia tetap masuk surga. Bahkan selama masih ada kata la ilaha illallah dalam hatinya, masih ada kata Allah, walaupun sekecil-kecilnya imannya masih ada, tetap dia masuk surga. Mungkin tak gilirannya keberapa. Malah ada cerita ada orang yang udah kering kerontang karena telah benar dibakar api neraka, tetap dia masuk surga yang terakhir. Karena habis-habis semua ternyata masih ada yang tak dapat dibakar api. Itu adalah kalimat Allah la ilaha illallah, harus di dalam hatinya, dalam hati. Di luar-luar dia tak mudah kena dan semua, sebab dia tidak beramal dalam apa tidak ada. Hanya itu tinggal satu, itu dia masih yakin kepada Allah, dia akan tetap masuk surga. Kenapa? Kalau dia kekal di neraka, sudah tidak ada dah kalimat tauhid itu, sudah tidak ada di dalam hatinya yang bukan Islam. Tentulah tidak ada yang menyelamatkan. Bahkan surga itu milik Allah. Yang sudah hendak mengakui Allah dan Muhammad tidak dapat masuk. Selama dia masih mengakui, dapatlah dia, walaupun misalnya amalnya hampir tidak ada sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau tidak dapat membuat mudarat kepadaku. Walan tablughu nafi fatanfa'uni, dan sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku. Kita tidak memberi mudarat kepada Allah dan juga tidak memberi manfaat. Kalau kita berbuat jahat, maksiat, Allah tidak apa-apa maksudnya. Hanya kembali kepada diri kita sendiri. Walau kalau kita berbuat baik, beribadah sebaik-baiknya bukan untuk Allah, tapi untuk kembalinya kepada diri sendiri, yaitu tujuannya memang untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu kan begini, kita beramal baik, amal apa saja baik. Tujuan itu sebenarnya satu ya, menuju Allah saja. Kemudian kalau sampai kepada Allah, Allah lah yang akan membalas. Walaupun kita tidak berniat supaya kita masuk surga, tidak berniat supaya kita terhindar dari neraka, kita tidak meminta dengan ini supaya dapat balasan Allah sekian. Tidak, kita tidak niat gitu. Hanya kita beramal untuk Allah saja, Allah akan tetap membalas. Nah, jadi artinya kata Imam Nawawi, kita beramal itu jangan diperdagangkan.
Tahu udah amal diperdagangkan. Kita beramal begini, minta ganti dengan pahala. Nah, itu dagang. Kalau tidak ada pahalanya, kita tidak mau beramal. Nah, jadi kita karena Allah saja, Allah akan tetap membalas. Itu kan setiap perbuatan baik pasti dibalas paling sedikit 10. Nah, itu namanya amal ikhlas yang sebenar-benarnya. Kalau kita beramal misalnya gini, kalau kita baca ini, ya Allah akan gini-gini. Kalau kita hanya mengharapkan itu ya, tak ada lain. Jadi seolah kita berdagang apa namanya? Buat ini nanti dapat untung sekian. Nah, itu kan. Namanya kata Imam Nawawi, amal tujar, amalnya pedagang. Jadi ini mencari untung. Memanglah setiap amal itu jangan kita jangan kita anggap sepele, karena semuanya kita pasti ada balasnya kan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal seberat biji sawi, sekecil biji sawi itu kecil macam apa biji sawi itu? Katanya zarah, satu zarah biji sawi. Ada orang bilang sekecil atom, kecil. Perbuatan baik sekecil apapun, jarah, dia akan melihat balasannya. Kita contoh di rumah ada kucing ngeong, kita ambil kepala ikan kasih ke dia dengan ikhlas ya karena Allah. Itu tuh jangan dibuat sepele, itu bukan tidak ada balasan. Kepala ikan sikit kasih ikan kucing itu ada nilainya. Asalkan jangan ditendang ya kucingnya karena diulangi. Itu ya, setiap kita bergerak itu ada hitungan. Itu nama kecil. Kenapa? Contohnya jadi Imam Ghazali radhiyallahu anhu waktu meninggal. Kemudian ada orang bermimpi dengan Imam Ghazali. Terus kata orang itu bertanya kepada Imam Ghazali, "Ya Imam, apa balasan amal apa yang hebat balasan Allah kepadamu?" Tapi Imam Ghazali menjawab dengan rendah hati. Kata Imam Ghazali, tak ada amalku yang dapat bantu. Cuma ada satu katanya. Tanya amal Imam Ghazali banyak, orang balik kutub. Apa cerita itu hanya menerangkan tentang amal kecil yang amat sederhana. Yaitu ketika saya menulis, kata Imam Ghazali, menulis kitab kan dia kan ratusan buah. Kemudian dia kan pakai dawat kita celok tuh Pak. Nah, kita celok. Taruhnya begini, tiba-tiba datang lalat mengisap tinta tersebut yang di ujung penanya itu. Dibiarkannya dia sampai lalat itu kenyang, baru terbang. Nah, itu amalan menjadi besar pahalanya di akhirat. Itu dapat balasan besar. Karena kalau kita kan ada gini langsung kita buru. Karena kita tidak tahu, tapi namanya yang Ghazali yang sudah alim wal alama, orang yang mengerti bahwa yang sekecil ini akan dapat balasan yang besar, hanya dengan membiarkan pena zaman itu pakai pena lah, celok tulis, itu dibiarkan ketika datang ke situ, dibiarkannya ngisap sisa-sisa itu dapat balasan di akhirat, bukan main. Kalau kita itu namanya ibadah yang tak terasa. Kalau sekarang kita tuh ada lalat begitu, sampai kita tepuk tuh gini-gini ngaco orang. Itu kalau mengerti, kita bisa praktekkan itu kan apa banyak ya dan sekecil-kecil. Bahkan di dalam tingkatan iman yang ada 70 lebih tuh, iman yang paling terendah dianggap iman tuh imamatul adza anit tariq namanya. Menyingkirkan yang menghalangi di jalan. Contoh sekarang ini, jangan dikatakan itu iman tuh. Jalan tiba-tiba ada ranting menghalang, kita angkat karena Allah. Itu iman maksudnya. Tingkatan iman yang paling rendah, paling tinggi la ilallah. Masuk dalam ranking 70
keimanan seseorang. Bukan kan? Ngerti? Jadi tidak sia-sia kita menyingkirkan sampah di jalan supaya tidak busuk. Nah, itu iman, maksud iman namanya. Menyingkirkan itu iman, kan ada kaitan iman sedikit. Masuk dalam untuk menebalkan iman kita. Nah, demikianlah, ini belum habis panjang. Saya kira untuk malam ini sudah waktu Isya, sampai sekian. Semoga bermanfaat bagi diri kita dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan mohon pada Allah supaya kita selalu diberi taufik dan hidayah. Karena kalau tanpa hidayah kita akan dikuasai oleh syaitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.